B.J. Habibie adalah presiden ketiga Indonesia dengan masa jabatan sangat singkat. B.J. Habibie merupakan putra Indonesia yang dikenal dengan julukan Mr. Great karena mengeluarkan teori di bidang pesawat. B.J. Habibie adalah orang yang jenius di bidang teknologi. Bahkan, ia sempat bekerja di Jerman dan dihormati banyak orang. Meski demikian, ia tidak melupakan Indonesia sehingga kembali ke tanah air pada tahun 1973 untuk membantu mengembangkan teknologi. Hasilnya, B.J. Habibie berhasil membantu menerbangkan pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca pada tahun 1995. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ia adalah anak dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian. Ia berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Berkat kejeniusannya, Habibie mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman. Pada tahun 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung. Dari pernikahan tersebut, Habibie dan Ainun dikarunia 2 orang anak laki-laki, yakni Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Pada tahun 1965, ia meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat summa cum laude di Jerman. Setelah menorehkan hasil yang sangat bagus di Jerman, Habibie kemudian kembali ke Indonesia pada tahun 1973. Habibie kembali ke Indonesia demi memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Tak lama kemudian, Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. Lalu pada tahun 1978, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Habibie menjabat sebagai menteri tersebut selama 20 tahun hingga tahun 1998. Selain itu, B.J. Habibie juga memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik yang terganggu. Krisis tersebut memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998. Setelah itu, B.J. Habibie yang menjadi Wakil Presiden kemudian diangkat menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Presiden Habibie menjabat Presiden Indonesia hanya 1,5 tahun. Ia lengser pada November tahun 1999. Meski singkat, era pemerintah Habibie sangat krusial dan menjadi kunci era transisi dan Orde Baru ke reformasi. Habibie kemudian memberikan kebebasan pers yang sempat dibungkam hingga dibredel selama masa Orde Baru. Ia juga melaksanakan reformasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik yang pada akhirnya perekonomian Indonesia lebih baik dan membuat nilai tukar rupiah mengalami penguatan secara signifikan. B.J. Habibie menjadi Presiden Indonesia ketiga, menggantikan masa jabatan Presiden Soeharto. Beliau adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan banyak orang di Indonesia. Sebab, beliau selalu menjunjung tinggi sikap disiplin, tanggung jawab, serta profesionalisme yang jarang dimiliki oleh pejabat negara. Pada tahun 1998, Indonesia berada pada kondisi tidak stabil dan mengalami berbagai krisis yang rentan terhadap perpecahan, gejala politik dan desakan masyarakat yang ada, menyebabkan Presiden Republik Indonesia saat itu yaitu Presiden Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Dengan tekanan dan kondisi Indonesia saat itu, kepemimpinan B.J. Habibie sangat baik dan dinilai memberikan dampak yang signifikan. Selain pengalaman, pengetahuan dan kecerdasan intelektual beliau, keberhasilan B.J. Habibie dalam memimpin Indonesia juga didukung oleh kepemimpinannya yang cemerlang. Hal ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie merupakan pimpinan yang memiliki nilai kompeten karena mampu mengembangkan tugasnya sebagai presiden yang baik. Di tengah gejolak politik dan disintegrasi bangsa pasca Orde Baru, B.J. Habibie berhasil membuat landasan kokoh bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menetapkan Undang-Undang Otonomi Daerah hasil kolaborasi pemerintah pusat dan daerah.
Dampaknya, Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut mampu meredam gejolak dan disintegrasi yang terjadi sejak Orde Baru, sehingga menimbulkan harmoni di tengah masyarakat yang kita rasakan hingga saat ini. Pak Baharudin Yusuf Habibie pernah berkata seperti ini, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau sesuatu saat tanah air memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan pulang ke Indonesia. Itulah jawaban beliau saat ditanya tentang loyalitasnya pada Indonesia. Kehidupan nyaman dan popularitasnya di luar negeri sebagai engineering pesawat terbang tidak membuatnya lupa pada tanah kelahirannya. Menurut Pak Habibie, cinta itu adalah keikhlasan. Tidak ada paksaan ataupun rasa pelampiasan. Begitu keputusan ia saat pulang ke Indonesia hingga menjabat sebagai Presiden Indonesia ketiga. Seorang pemimpin adaptif mampu melihat tantangan dan peluang serta mengembangkan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Sikap adaptif ditunjukkan oleh Pak Habibie di masa jabatannya sebagai presiden. Saat itu, Indonesia sedang dilanda krisis moneter. B.J. Habibie sendiri bukanlah seorang ahli ekonom. Hal itulah yang membuat para ahli ekonom tidak yakin Habibie akan mampu mengangkat ekonomi Indonesia pasca krisis 1998. Namun, hasil berkata lain. Pemerintahan Habibie justru mampu menjawab pesimisme itu. B.J. Habibie sendiri mempunyai karya-karya besar yang sangat berpengaruh terhadap dunia penerbangan Indonesia. Hal tersebut tidak lepas dari hasil kerjasamanya dengan perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Habibie berperan dalam pengembangan pesawat buatan Indonesia, salah satunya yaitu pesawat CN-235 yang bekerja sama dengan Casa Spanyol. Pesawat tersebut telah mengalami beberapa pengembangan dan banyak digunakan di sejumlah negara. Pesawat hasil kerjasama tersebut diperkenalkan pada publik untuk pertama kalinya pada tahun 1983 di bulan September. Sejak saat itu, PT DI dan Casa Spanyol melakukan penjualan CN-35 di dalam dan di luar negeri. Itulah hal kolaboratif Pak Baharudin Yusuf Habibie.